Halo sobat semua, saya Arya Sihaan. Kali ini saya ingin membagikan beberapa tips dan trik cara menyajikan presentasi yang baik dan maksimal. Pasti penasaran kan? Kita langsung aja ke tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini, saya ingin menjelaskan mengapa tahap perencanaan itu sangat penting saat menyajikan presentasi. Dikarenakan semakin kita berlatih, maka semakin perfectlah presentasi kita. Seperti kata pepatah, practice make perfect. Oke, jangan lupa diingat. Nah, pada perencanaan kali ini, kita itu harus mengetahui beberapa tahap juga, yakni pertama riset. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus meriset dulu apakah yang akan kita sampaikan agar kita saat proses presentasi tidak tertatih-tatih saat berbicara. Dan juga kita lebih menguasai materi yang kita ingin sampaikan. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memperhatikan vokal. Nah, pada vokal kali ini kita itu perlu memperhatikan mimik wajah kita dan juga intonasi saat kita berbicara di depan. Jadi kita itu perlu berlatih. Jadi tahap ketiganya ialah berlatih. Dengan memperbanyak pelatihan saat kita berbicara di depan kaca contohnya, itu sangat saya sarankan. Nah, itu bisa meningkatkan mental kita saat kita berbicara di hadapan banyak orang. Karena apa? Karena kita berlatih dan berlatih. Itu saja poinnya. Lanjut adalah kita harus menguasai media untuk presentasi kita. Nah, misalnya nih, saat kita presentasi seperti ini, nah, presentasi kita itu akan terlihat buruk jikalau kita tidak pandai menjelaskan dengan baik. Jadi, saat kita presentasi, kita perlu menyiapkan media presentasi yang baik dan sesuai dengan apa yang kita gagaskan saat kita berbicara. Tapi jangan dimasukin semua. Yang perlu dimasukin adalah kata kuncinya saja. Nah, kata kuncinya seperti dalam proklamasi tahun 1945, proklamasi itu dan 1945 lah kata kuncinya. Jadi proklamasi itu jadi kata kunci, dalam dan sebagainya, kalimat-kalimat lainnya selain itu tidak perlu dimasukkan. Tujuannya supaya lebih jelas tujuan dan penekanan nada kita nanti saat berbicara. Nah, pada saat kita presentasi pula, kita perlu memperhatikan mimik wajah dan tubuh kita itu sebagai sumber penyaluran media juga. Bagaimana bisa seperti itu? Seperti contoh, saat saya berbicara seperti ini, jikalau saya dengan wajah datar, apakah saudara-saudara semua akan memperhatikan? Contoh seperti ini. Pada saat itu saya sedang masih kecil, berumur 3 tahun, pasti tidak bagus ya kan ya. Nah, itu dia yang harus kita perhatikan. Saat kita memperhatikan posisi tubuh kita juga sekaligus menjelaskan dengan menunjukkan keramahan. Nah, gitu ya. Seperti gerak anggota tubuh kita juga mempengaruhi proses kita berbicara. Proses kita menjelaskan. Jadi kita lebih nyaman saat menyampaikan. Tuh. Oke. Kita sudah membahas dan mengupas tentang perencanaan. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Saat presentasi, apa yang perlu kita lakukan? Ini dia. Nah, saat presentasi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah tetap tenang. Oke, saat kita memulai itu jangan lupa berikan pembuka. Pembuka dan beberapa kutipan kalimat-kalimat sebagainya, mau pantun atau sebagainya, terserah. Itu pada karakteristik kita. Tapi saya sarankan alangkah baiknya jikalau presentasi itu dijalankan dengan nyaman dan sesantai, tapi tetap pada acuannya. Dengan kata lain, dia tidak lari dari materi yang akan kalian sampaikan. Kita juga saat presentasi perlu memperhatikan nih kondisi di sekitar lingkungan kita. Apakah media kita memberikan kita dampak yang baik? Seperti misalnya, apakah ada kesalahan saat menampilkan slide atau tidak gitu ya. Kita harus perlihat juga, kita harus perhatikan setiap detailnya. Dan kita juga saat presentasi perlu memperhatikan setiap orang dalam ruangan. Jadi kita nggak boleh tertuju pada satu mata aja karena dia cantik gitu ya kan ya. Jangan. Kita boleh lihat ke sana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah misalnya ya kan. Dengan begitu kita bisa lebih tenang dan tetap fokus gitu ya. Kalau kita tetap satu, misalnya nih teman-teman punya dosen. Jadi bagaimana ditanya seperti itu kan? Kita jadi natapnya saat presentasi ke dia terus.
pasti dosen itu pasti tidak nyaman. Gitu contohnya ya. Jadi kita harus fokus pada sekeliling kita, sekeliling kita, sekeliling kita, dan sekeliling kita. Jadi seperti itu pada saat presentasi. Dan jangan lupa, saat kita presentasi, jangan terburu-buru, tetapi tetap perhatikan timernya, supaya suara kita jelas tersampaikan oleh pendengar kita. Ini hal yang paling penting. Dan jangan melakukan gerakan monoton. Mengapa? Gerakan monoton itu hanya membuat Anda terlihat kaku. Jadi berikanlah gerak tubuh maju sedikit, mundur sedikit, berikan gerakan tubuh, dan sebagainya. Nah, seperti di gambar ini. Nah, di situ kita bisa lihat, oh begitu. Jadi saat kita berbicara juga, tubuh kita menjelaskan. Contohnya seperti apa? Dijelaskan. Nah, saat Anda juga berbicara di depan umum, pasti Anda yang pertama kali rasakan adalah gugup. Nah, bagaimana cara mengatasi gugup saat berbicara? Yaitu menyediakan note. Nah, ini satu tahap dan trik yang jarang orang ketahui, karena hal ini biasanya hanya dilakukan oleh beberapa orang yang sering atau terbiasa berbicara. Jadi mereka menyiapkan note supaya bisa lebih aman saat berbicara, nanti kira-kira blank gitu kan. Jadi dia bisa lihat, oh seperti itu gitu ya. Jadi dia bisa lebih rileks sampaikannya dan nggak salah dan lari. Itu sih tipsnya teman-teman saat kita sedang menyampaikan presentasi. Nah, yang ketiga setelah presentasi, ini penting teman-teman. Penting untuk kita ketahui. Saat setelah kita presentasi jangan lupa berikan penutup, dan bila perlu kita selalu mengajukan minta tanggapannya. Mengapa? Karena saat mereka memberikan tanggapan, feedback, maka memberikan dampak positif bagi kita. Karena dengan ini dan ini, mereka akan memberikan kita banyak sekali manfaat untuk kedepannya saat kita maju untuk presentasi selanjutnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk diingat ada 3 tahapan dan berbagai trik dan trik. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Saya Raja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.